Sampai Aku cek bentar. Sampai nomor 4, Miss. 4 itu kelemahan dan Strength, kelebihan. iya, strength and weakness. Strength, and Strength. ya, number 4. Ya, ini ya. Jadi kalau ini contoh aja ya. Number 4, what are your strengths and weakness? Jadi kamu bisa menjawab seperti ini. My positive attitude is definitely one of my strengths. Ya. Apa? Kelakuan positif saya atau attitude ya. Attitude itu perilaku positif saya adalah salah satu kelebihan saya. I have been a restaurant server, ya pelayan restoran. Aku sudah memiliki pengalaman sebagai pelayan restoran and a tutor ya, guru misalnya guru bahasa Inggris atau apa? A tutor itu guru private dan a health aid in the past decade ya. Pembantu atau pelayan masyarakat ya selama 10 tahun terakhir misalnya ya. All jobs that require plenty of energy and endurance ya. Semua pekerjaan yang mensyaratkan ya, yang memiliki kualifikasi segala dengan energi ya dan endurance itu saya siap gitu ya intinya. Jadi I can view a situation from multiple perspectives and empathize with my customers, students, and patients to understand their needs at any given. Ya, coba kamu buat sendiri nih. Miss. Strength and weakness. Strength and Jadi udah tahu ya yang termasuk kelebihan dan kekurangan itu apa aja? ya.
Udah, Miss. Oke, boleh. What are your strength and weakness? Mm-mm. Uh, I I am active communication and I can customize various customer when I meet And I them. can, sorry, and I can apa? Various, 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 ya, various, karakter various. when I meet them. When I need. Gini benar? I am a Ya, communication and I can various character when I need. Maksud ya. dari kalimat ini Meet, apa? meet, and when I meet. When I need. Bukan Ini when when I I need. meet, when I meet, Nih need meet, M, and N tulisannya I gimana? I T, meet, Oh meet. ya, Mm-mm. them, When I need meet that. them, mereka, Oke. Them. ya. But I not yet fluent English, but not yet fluent Sampai them English, tadi sebentar. ya, Ulang, ulang. titik, koma. Mm-mm. But I not yet fluent English bahasa if I meet kalau ketemu orang luar Am. gimana? Ntar diulang lagi. But I am. But I'm not Mm-mm. yet fluent English. Ya, selanjutnya apa yang mau ditanyakan? If I meet orang luar, If I meet, ya kalau aku ketemu, jadi aku nggak bisa bahasa Inggris lancar kalau ketemu orang luar negeri gitu, keluar ketemu orang luar gitu. Kalau menyambut orang, if you want to greet them. ya greet them. Kalau misalnya mau, itu ya. Ya. Nah, ini kalimatnya masih ada yang dibetulkan ya. Masih ada yang harus Ya, dibetulkan. Yang pertama, artinya dulu deh. Apa? Aku adalah aku pendengar yang baik. aktif. Apa? Aku Ya, akan adalah, aku adalah aku. Oh, harusnya aku dapat ya, Miss. I get. nggak Aku tahu nih, kalau kamu kalimatnya dulu dalam bahasa Indonesia apa? eh, aku dapat berkomunikasi dengan aktif dan baik ketika aku ketemu sama orang. Jadi aku bisa menyesuaikan karakter mereka gitu, Miss. Kalau misalkan ketemu orang lain, Diulang, aku aku dapat berkomunikasi dengan aktif. dapat itu kan I can ya. Iya, I can. I can atau I'm able ya. I'm able. Kalau can itu sebenarnya untuk casual ya, casual communication, I conversation. would berarti ya. Kalau misalkan Nah, tapi kalau untuk formal pakainya I could, able atau I I able able, artinya bisa ya. I able to communicate. to communicate. I am ya. I am able to communicate. I'm able to communicate, bukan communication. Kalau communication itu noun ya atau kata benda. Kalau communicate Communicate. kan kata kerja. I'm able to communicate and I apa nih? Dan aku various karakter itu apa maksudnya? Menyesuaikan tadi aku yang Menyesuaikan. seriusnya ini Adapt. translate I ya. able to adapt. Able I'm able to adapt. Menyesuaikan. Adapt itu dari adaptasi gitu ya. Menyesuaikan. Adaptasi itu menyesuaikan. adapt. Berarti seriusnya nggak usah ya, Miss. Ya nggak usah. Variousnya itu apa? Tadi aku translate dari Google. Gitu. Dapatnya itu ya. Apa ngetranslate-nya tadi per kosakata soalnya per satu kata. Ya, persatuan. Ya, Ya, jadi dalam bahasa Inggris emang nggak bisa jadi acak-acakan ya, Min. ya jadi acak-acakan. Karakter
When I meet them. Oke, But kita cek ya. Untuk communication ya artinya. Communication, I'm able to communicate and adapt. Langsung aja karena ini jadinya pengulangan ya. I'm able Yeah. to I'm able able to communicate effectively, secara efektif ya. Effectively communicate and adapt in bukan in various character ya, in various environment. Kalau in various character artinya kamu karakternya bisa berubah-ubah dong ya. Environment when I meet them. When bukan meet ya, saat dibutuhkan mungkin. I'm able to communicate effectively and adapt in various environment ya. Nah, ini kan yang ditanya adalah kekuatan kita ya. Jadi jangan disampaikan when not yet fluent English ini dihilangkan aja. Sampai di sini dihilangkan aja. Udah. Nah, terus kelemahannya apa? yang tadi Miss yang Oh, jadi itu aku langsung selipin kelemahannya. Itu communicate ya. Nah, kelemahannya selain bahasa Inggris lah misalnya kan ada banyak kelemahan yang lain. Misalnya pemalu juga disebut kelemahan atau enggak secure, insecure. Ya. Itu juga kelemahan ya. Takut berbicara di depan umum itu kan juga kelemahan. Orangnya suka menunda-nunda ya, procrastination bahasa Inggrisnya. Orang yang suka menunda, procrastination. Ini orang yang suka menunda ya. Kalau pelupa juga ya bisa ya Miss. Ya, pelupa. Procrastination. Kemudian kurang pengalaman ya. Kurang pengalaman juga kan sebagai sesuatu kekurangan juga. Lack of experience. Lack of With skill dengan kemampuan ya. Or software misalnya. Kamu merasa ada kekurangan nggak dengan pengalaman, dengan keahlian? Ya termasuk juga bahasa Inggris bisa masuk sini ya. Lack of experience with skill or software. Jadi kalau bahasa Inggris itu with skill. Ya, experience with skill. Miss, aku mau tanya dulu boleh? Kalau kata also sama kan also tuh juga ya. Also apa? Also. Also. So ya. Itu tuh artinya juga ya. Ya. Also. Bedanya cara penggunaan dari antara also sama to itu sama aja atau gimana? Atau to itu selalu di akhir kalimat. Sebentar. Perbedaan also dan to. Iya. Oke, jadi sebenarnya aku ada nih materi tentang ini sebentar. Ada nggak? Soalnya kalau ada apa ya kayak di film atau di TikTok gitu kalau yang ngomong bahasa Inggris pasti pakai also setelah kalimatnya tuh. Tapi kalau tuh biasanya di akhir kalau yang aku lihat cuman masih bingung cara pakainya gitu. Miss. Ada nih. Perbedaan very, to, dan inner. Jadi dia ada rumusnya sendiri ya. Kalau to itu diikuti dengan adjektif. Ya, to ini bermaknanya negatif. Seperti contohnya misalnya ya, my coffee is too hot to drink. Kan artinya kopiku terlalu panas nih untuk diminum. Jadi jadi di sini maknanya jadi negatif kan. Terlalu panas untuk diminum jadi kamu susah kan minumnya. Ya. This book is too complicated for me to understand. Buku ini terlalu rumit untuk bisa aku mengerti. Itu contoh untuk to.
Jadi formulanya setelah to itu diikuti oleh adjektif. Adjektif atau kata sifat. Nah, selain itu formula to ini selain dengan adjektif bisa dengan adverb ya atau ditambah for. Ya. Jadi contohnya seperti ini nih. Yang misalnya yang contohnya 2. This book is too complicated for me to understand. Ya. Jadi di sini this bukan ini ya, subjek dari ini ya. Ini subjeknya ini objeknya bendanya. Kemudian too complicated ini sebagai adjektif ya atau adverb. Kemudian ditambahkan for. Ditambahkan for itu setelah for artinya bisa ditambahkan seseorang atau sesuatu. Jadi ini untuk menjelaskan siapa atau apa nih yang kita maksud. Ya, for me to understand. Kemudian untuk very juga ada ya, very. Very ini diikuti oleh kata sifat ya atau benda, bisa juga pakai ing juga. Ya. Jadi very ini menekankan kekuatan pada adjektif. Kata sifat ya, adjektif. Adverb ini kata benda, atau verbing atau gerund yang mengikutinya. Nah, kemudian very ini merupakan kata yang netral, ya dapat bermakna positif, bisa bermakna negatif. Very juga membuat kata yang mengikutinya itu semakin kuat. Jadi very juga tidak dapat digunakan dengan extreme adjective atau kata sifat yang ekstrim. Contohnya seperti ini. Ya. Sini kemudian bisa dilihat ya. Misalnya pada dua kata yang sama-sama memiliki makna suhu yang tinggi. Ya kan? Jadi the water is very hot. Nggak bisa the water is very boiling. Jadi kalau kata hot ini kan artinya panas. Tapi bisa disematkan very. Sebelumnya menjadi very hot. Namun pada kata boiling yang sangat artinya mendidih, nah ini artinya tuh kata ini tuh sifatnya ekstrim. Jadi sebaiknya tidak perlu diikuti dengan kata very, menjadi very boiling. Jadi kata frasa tersebut termasuk dalam redundancy, penghaburan kata. Ya, jadi tidak tepat kalau ini. Jadi kalau ini bisa ya. Kalau very boiling airnya sangat mendidih. Udah mendidih pakai sangat lagi ya. Jadi kan nggak sesuai. Kalau panas saja sangat panas. Nah itu bisa ya. Nah, sementara untuk to itu biasanya digunakan untuk lebih umum ya, digunakan dalam speaking dan conversation sehari-hari. Sementara also itu biasanya digunakan dalam kondisi formal also. Jadi kalau interview question bisa pakai also tapi kurang cocok ya untuk to. Miss. Ya, Thank you, Miss. terus ada lagi nih Kak. Ada lagi. Kalau kamu pernah dengar kata neither nggak? Neither dan either. Pernah. Seringnya Ya, either. ya. Nah, kalau I don't like coffee misalnya ya. Nih. I don't like the weather gini ya. Jadi jawabannya yang tepat itu pakai neither atau either. Either. Bukan ya. Jadi ini kan kalau untuk kalimat negatif ya harus pakai neither atau kalimat positif itu harusnya either. Jadi kalau misalnya I don't like the weather. Jadi kamu harus bilangnya untuk merespon ini neither do I. Begitu juga aku. Kalau misalnya kamu misalnya di sini nggak ada not-nya. I do like the weather. Di sini kamu bisa pakai either do I. Jadi either itu untuk kalimat positif, neither itu untuk kalimat negatif. Ya. Artinya aku juga ya sama sih, sama seperti ini itu, tapi untuk penggunaan kalimatnya, penggunaan kalimatnya, penggunaan dalam kalimatnya aja yang berbeda ya. Itu tadi either, neither. Nah, cara bacanya lagi ada yang beda ya. Ada yang neither, ada yang neither, ada yang either, ada yang either. Itu sama aja sih semuanya ya. Itu lebih ke
apa cara logat aja sih. Oke, selanjutnya tadi sampai yang Weakness. nomor 4 ya. Ya, yang bagian kelemahannya. Ya, kelemahannya. Oh, udah deh. Udah tadi udah kasih example-nya Miss yang Nah, ngasih yang apa kurang lemah itu, berpengalaman. kamu bisa sih ya, lack of experience and skill. Jadi itu bisa misalnya I haven't, kan aku belum memiliki pengalaman gitu ya. I haven't Oke. had, aku belum memiliki pengalaman ya sebanyak as much experience, pengalaman with, misalnya nama perusahaannya apa, gitu ya, as I'd like. Nah di sini pakai lampau ya, had ini kan bentuk lampau. Di sini I'd like dari would ya, I would like. Nah, jadi selain lampau, dia juga bisa digunakan untuk kalimat-kalimat yang sopan. Ini kan termasuk kalimat sopan. Jadi past tense itu selain, jadi kenapa nih? Kan aku nggak, maksudnya bikin kalimatnya itu bukan dalam bentuk past tense. Ya memang bukan dalam bentuk past tense, tapi penggunaan had ini kan artinya have ya. Nah, ini intinya ya. Intinya adalah kalimat sopan dan ini bisa digunakan dalam job interview ya. Ya. Tapi Miss ini tuh dua-duanya jadi dipakai haven't had. Iya, haven't had as much experience as misalnya Starbucks gitu ya. Perusahaan Starbucks yang mau kamu apply kan. Starbucks as I would like. Jadi aku belum memiliki pengalaman sebanyak I haven't had as much experience Starbucks as I would like. Ya, jadi belum memiliki pengalaman yang cukup ya untuk melamar di Starbucks gitu, misalnya. Atau misalnya untuk shy yang pemalu ya. Yang pemalu, what's the weakness? Yang termasuk weakness self ya. Apa? Pemalu. I have. Oke. Misalnya saking pemalunya kamu nggak berani ngomong di depan umum kan? Ya itu kalau pemalu aja harus ada korelasinya dengan hal apa gitu. Jadi misalnya I am naturally ya, shy person. Aku adalah orang yang pemalunya itu alami gitu ya. Nah, kamu bisa tambahkan lagi di sini since I was a kid atau a child, bisa ya. A kid, kalau kid itu kan versi Amerika, kalau child itu versi UK. Kid, I have always ya felt nervous. Selalu dari kecil tuh selalu merasa gugup ya. Presenting in front of the workplace. Jadi bisa ditambahkan dengan pengalaman yang sebelumnya. Nah, ditambahkan dengan pengalaman yang sekarang misalnya. A few years ago, ya, pengalaman sebelumnya ditambahkan dengan pengalaman sekarang. I led a big project and was asked to present it to board members. I was so nervous, but I realized. Jadi tadi kan kamu ada titik full stop, terus abis itu disambung dengan but ya. But itu kan artinya tapi. Nah tapi ini nggak boleh dikasih full stop, jadi harus terus. Ya. But I realized. Nah jadi cara menyusun kelemahan itu kamu jabarin dulu yang sebelumnya kelemahan kamu waktu kecil apa, terus ditambah
penanggulangannya seperti apa, diceritakan gitu ya, ada ininya. Jadi kan yang pertama yang cerita yang waktu kecilnya adalah I am a naturally shy person ya. Shy person, a naturally shy person. Ini kan waktu lampaunya nih kan. Lampau ya. Terus ditambahkan a few years ago ya. Ini bisa termasuknya present ya. Saat ini. Few years ago. I was so nervous but I realized. Nah, ini termasuk apa solusinya yang bisa diambil. Solusinya apa? Jadi ini harus gitu ya. Jadi yang mendengarkan tuh enak juga. I was so nervous but I realized I had to overcome this fear. Melawan ketakutan ini. Jadi lampaunya permasalahannya apa? Ya saat ini apa yang kamu hadapi. Kemudian solusinya. Solusinya kan I was so nervous but I realized I had to overcome this fear. Aku harus menanggulangi atau memecahkan ya masalah ini. Nah, kemudian solusinya apa? Memecahkan masalah ini misalnya dengan mengikuti Toastmaster ya. Toastmaster itu apa? Acara atau perkumpulan bahasa Inggris ya, tapi bagaimana caranya kamu supaya tidak malu lagi gitu kan. Ada teman-teman yang lain, teman-teman kamu untuk latihan banyak, namanya Toastmaster. Ya, kemudian I sign up for Toastmaster. Toastmaster, tulisannya gini, tapi artinya bukan roti panggang ya. Kayak kesannya kan toast ini panggang, terus master. Ya. Toastmasters ya. Toastmasters as a way for public speaking. As a way for me to practice. For me to practice public speaking. Gitu ya. Jadi Toastmaster itu kayak pelatihan, Miss? Ya, bukan, dia ke perkumpulan bahasa Inggris ya. Bagaimana caranya melatih kamu untuk berdiplomasi, Toastmaster. Oke, Miss. Ya, jadi rumusannya seperti ini ya, ada lampaunya, ada masalah apa yang kamu hadapi saat lampau dulu ya. Kemudian yang saat ini kamu hadapi bagaimana dan solusinya bagaimana. Jadi jangan hanya disebutkan, oh kekurangan aku nggak bisa, aku kurang lancar bahasa Inggris. Jadi itu ya. Jadi yang kamu sebutkan kelemahan kamu, tapi harus juga ditambahkan solusinya apa. Oh tapi aku mengikuti mengikuti kursus bahasa Inggris gitu. Jadi ada poin plusnya ya selain dengan ini. Oke, selanjutnya. Ini udah bisa aku hapus ya? Ya, udah ditulis, Miss. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang nomor 5. How do you handle challenge and difficult situation? Bagaimana nih cara kamu mengatasi challenge ya dan situasi yang sulit. Challenge itu apa bahasa Indonesianya? Tantangan. Ya, tantangan.
Itu kan lagi ini kan lagi pada pakai residen yang masih juga. Ini sebenarnya pakai residen kan? Boleh. Kembali malah salah kan? Kita juga sih. Presiden. Baik. Ini uang rumah tiga dua pilihan. Rumah nanti kerjanya bangsawan Inggris. Namanya ujian berkotek Britania. Jadi kan bercerita ya. Kan cuma sini. Masih udah. Masih apa? Ada semua sekali. Ini SEO-nya nggak masuk. Ini ini kenapa nggak pakai model market? Kenapa nggak diganti model market? Pakai model apa sih Inggris semua? Kalau mau Inggris semua, ya kan? Indonesia semua. Ganti lah. Boleh. Karena ya, pilihan rumah mewah ini sebenarnya nggak boleh ini bukan pilihan. Ini kan menjelaskan dulu mas. Pilihan itu mesti udah di sini udah pas kita masuk, baru pilihan boleh. Iya, gitu sebenarnya. Sebenarnya seperti itu dari apanya judulnya apa, bawahnya itu udah namanya. Nah ini tiba-tiba udah langsung suruh milih. Jadi pas pilihan rumah udah lantai, tiba-tiba langsung lokasi. Bapak dia nggak bersekitar dulu tentang rumah konsul Inggris ini. Ini foto yang ini nih, baru tuh, saya mau bilang nih, ini kenapa ada gambar gedung langit, itu nggak cocok, nggak boleh. Kalau bisa
pepohonan atau apa yang bikin dia itu berkesan rumah itu. Tapi malah keliling Surabaya. Ini yang mana? Northwest. Oh, Ini tanggal itu pagi ya, di Suami bikinnya yang bentuknya yang berpanjang mau vertikal ada susah pasti bikin. Wah, itu panjang. Suhu karena kalau susah dia mau mengingatkan fasilitas. Oh, wide itu kan nggak usah di kamera di muter juga dia udah wide, ya kan? Enak mainnya. Mau mudik kan ya? Kalau mau mudik, ya liburan 2 hari main. aku tadinya bang salam sekarang. Tapi sekarang Udah, Miss. Ya, jawabannya apa? Eh, how do you handle challenge and difficult situation? If I
have a difficult situation, first I have to calm down. And the challenge and difficult situationnya, first I have to calm I down apa? first I have to calm down. Mm-mm. Terus I analyze the incident. Mm-mm. Look for the problem. Bentar. I analyze the incident apa selanjutnya? Terus koma, look for the problem. For the problem. Ya. Look for mencari permasalahannya di mana. Mm-mm. Responsible is the problem. It's responsible for its problem. And provide the best service and phone solution. Provide the best service and phone solution. And apa? Find solution. And find solution. Nah, dengan kata lain ya, kamu bisa juga menjabarkan seperti ini yang udah aku kasih nih contohnya. Ya, I was once in a situation. Jadi ceritakan ya, where a client was very unhappy with the project result. Jadi ada suatu saat ya ketika ada seorang kliennya itu yang merasa tidak happy dengan hasil dari projectnya yang dikerjakan. They were threatening to cancel their contract and take their business elsewhere. Jadi mereka mengancam, ya mereka dulunya ya kan ceritanya tentang dulu. Jadi kita menggunakan past tense. Mereka dulunya mengancam untuk membatalkan kontraknya dan akan mengambil bisnisnya di tempat yang lain. I knew that if I didn't act quickly, the company would lose a lot of money. Nah, aku tahu atau aku mengetahui bahwa jika aku tidak bertindak dengan cepat, maka perusahaan akan kehilangan uangnya, akan kehilangan banyak uang. And so I sat down with the client and listen to their concern. Ya, kemudian aku mencoba duduk dan berbicara dengan klien dan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan utamanya, permasalahan mereka. I then did some research and came up with a few possible solution. Lalu aku melakukan beberapa riset dan mengeluarkan beberapa solusi ya, kemungkinan solusi. Ya. After presenting this option to the client, setelah mempresentasikan ya opsi-opsi ini ya kepada klien, we were able to come to a resolution that satisfied both parties ya. Akhirnya kita dapat ya menemukan jalan keluarnya ya yang baik untuk kedua pihak. Ya, atau bisa juga kamu jabarkan seperti ini atau bisa juga menggunakan frase seperti ini ya. I remained calm under pressure. Ya, jadi dalam keadaan difficult ya, keadaan sulit dan ketika ada banyak challenge, ada tantangan, kamu tetap diam gitu ya. Diam di dalam ketika berada dalam tekanan, kamu tetap diam gitu. Tetap diam, nggak panik gitu ya. Atau bisa juga kamu menggunakan I took a step back and assessed the situation. Ya, kamu menarik langkah mundur dan mengasesi ini maksudnya menilai ya situasinya seperti apa. Atau kamu juga bisa menggunakan I identified the key issues. Ya, kamu mencoba menganalisa gitu ya, mengidentifikasi permasalahan, kunci permasalahannya itu apa sih? Jadi cukup sampai sini aja kamu sudah cukup ya jawabnya. I came up with a few potential solution. Ya, kamu memberikan beberapa solusi yang berpotensi gitu. I implemented
the solution and monitor the result. Ya, aku mengimplementasikan solusi dan memonitor hasilnya. Jadi cukup misalnya kamu mau menjawabnya dengan ini aja, salah satu dari ini aja juga sudah cukup, atau mau dijabarkan seperti ini juga baik ya. Nah, Miss. untuk ini I have to calm down. Ya. I analyze, look for the bukan mencari masalah kan? Mencari masalah ini artinya look for the solution, ya kan? Mencari solusi. Look for the solution. Responsible, bertanggung jawab atas masalahnya. Bertanggung jawab atas masalahnya. Bertanggung jawab terhadap Masalahnya. masalah. Kalau yang tadi kan mencari masalahnya, bukan mencari masalahnya, tapi kita mencari solusinya. Solusi. Ya, bertanggung jawab terhadap masalahnya. And provide the best service and find its solution. 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 Responsible. Oke. Selanjutnya number 6. Can you provide an example? Can you provide an example of a time when you demonstrate? Oke, ini kayaknya di skip aja. Ini kayaknya yang oke, ini aja. Number 7. Where do you see yourself in 5 years? Lima tahun ke depan kamu kira-kira akan menjadi apa? Cara menjawabnya yang baik itu apa?
Udah, Miss. Udah apa? Jawabannya. eh, I see myself in 5 years will be a worker who develops and provide positive influence, profit for the company. Moreover, I will be happy share experience with juniors so that the company becomes more advanced. Ya, udah bagus Kak jawabannya. Ya, where do you see yourself in 5 years? Apa yang kamu bisa lihat ya? Selain itu, kamu bisa menggunakan ini ya. I'm passionate about my work because I love what I do. I have a steady source of motivation that drives me to the best, to do my best. In my last job, this passion led me to challenge myself daily and learn new skills that help me to do better work. For example, I taught myself how to use Photoshop to improve the quality of our photos and graphics. As soon I became the go-to person for any design needs. Ini hanya sebagai example ya. Oke, sampai sini coba sekarang nomor number 7. Why should we hire you for this position? Kenapa nih kamu harus kita hire ya? Nah, apa namanya? Hire, Eh, kita angkat Kenapa kita harus ya sebagai karyawan, harus menerima di ya kan? posisi itu ya? Kenapa Kak? Apa perusahaan harus menerima nih kamu sebagai di posisi ini?
Udah, Miss. Ya, boleh. I believe can work in this company because I fit the criteria and I have some activity and I have some activity and experience match with qualifikasi this company. And if I Qualification. qualification this company and if you hire me in company, I able give a best service and profit for this company. Provide. Ya. Provide. Ya, selain itu, kamu bisa juga menjawab seperti ini ya. I should be hired for this role because of my relevant skills, experience, and passion for the industry. Nah, terus kemudian dijabarin lagi, ya. Kamu bisa jabarin misalnya karena kan tadi disebutkan aku bisa diterima ya untuk posisi ini karena pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan aku, ya keahlian tertentu, pengalaman dan passion kan dalam industri ini. Jadi bisa ditambahkan I've researched the company and can add value to its growth. My positive attitude, ya, perilaku positifku, work ethic, etika pekerjaan, and long team goals align with the job requirement, making a committed and valuable asset to the company. Yang seperti ini ya Kak. Nanti ini aku akan kirimkan ya ke Kakak. Ini contohnya, jadi mungkin baru sebagian ya, karena kita belum kerjain lagi semuanya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak Kak? Enough, Miss. Enough ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi nih, minggu depan nih Kak ya. Ya, minggu depan, Miss. Oke. Okay. Thank you, So Miss. much. Ya, Thank have a good you. day. Have a great day, Miss. Week. Bye-bye. Bye-bye, Miss.